Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam, Om Manobhadra Kertawiyantu Wiswata. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, puji syukur rasa angyu bahagia kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugraha beliau, pada hari dan kesempatan yang baik ini, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat rahayu, dan semoga pikiran yang suci senantiasa melingkupi kehidupan kita. Umat sedharma yang berbahagia, senang sekali pada kesempatan kali ini saya, Idewa Ayu Trijuliani, bisa hadir dan menjumpai Anda kembali tentunya dalam program Pelita Dharma Ditjen Bimasindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga melalui Pelita Dharma ini mampu menuntun kita hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, ataupun ketenangan. Lepasan pagi jaga lepasin peki bajagat dalam pupuh di atas, mengingatkan kondisi kita sekarang ini. Hampir 1,5 tahun kita sudah terbelenggu dengan pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang merajalela di negara kita, bahkan hampir seluruh dunia. Banyak saudara kita yang kehilangan orang tua, sanak saudaranya. Hampir semua lini kehidupan lumpuh dibuatnya. Banyak saudara-saudara kita kehilangan sumber penghasilannya dan masih banyak lainnya akibat dampak COVID-19 ini. Namun tak henti pula, berbagai macam cara kita lakukan, kita tempuh untuk dapat memutus rantai penyebaran virus ini. Umat sedharma yang saya muliakan, apakah di masa sekarang ini, apakah masih ada umat yang ingat berpunya atau bersedekah? Tentu saja masih. Berbicara tentang punya, mungkin semua orang sudah tahu ataupun sudah mengamalkannya, atau juga belum. Apa sih punya itu? Punya adalah pemberian yang baik, yang suci, secara tulus ikhlas, dan merupakan salah satu bentuk pengamalan dharma yang dalam agama Hindu kita kenal juga sebagai dana punya. Berdana punya adalah merupakan suatu sarana kita untuk meningkatkan serada dan bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Selain itu, berdana punya membangun jiwa kepedulian kita terhadap sesama. Sahabat Pelita Dharma, setiap orang yang berada di jalan Dharma pasti memiliki keinginan untuk berpunya kepada orang lain. Apalagi di masa pandemi ini, banyak hal yang bisa kita perbuat. Tidak hanya memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, akan tetapi berbagi dengan sesama itu penting. Seperti kita ingin melakukan dana punya, apakah kita harus menunggu sampai kita mampu, ataukah sampai kita kaya terlebih dahulu baru kita melakukan dana punya? Itu sesungguhnya keliru. Memberi tidak harus menunggu sampai kita mampu atau kaya terlebih dahulu. Apa yang kita miliki sekarang ini
bisa kita berikan tentunya dengan rasa yang tulus. Mungkin banyak yang berceloteh atau bergumam, atau dalam bahasa Bali kita kenal dengan mekengan. Mungkin ada yang mekengan seperti ini. Apa sih yang bisa saya bagi? Sedangkan untuk diri saya saja masih kurang. Mungkin banyak di antara kita berpikiran ataupun beranggapan seperti itu. Kata bijak, ketika kita kurang bisa berbagi, di sana kita akan memahami apa itu arti lebih. Bahkan ujar Weda, bekerjalah dengan 100 tanganmu dan makan dengan 1000 tanganmu. Untuk itu dikatakan bahwa ketika kita mencari kekayaan dengan 100 tangan, artinya kita harus kerja keras. Melalui tangan, kita mencari kekayaan tentunya atas dasar dharma. Bekerja sama didasarkan atas dasar dharma tentu akan memberikan hasil yang terbaik. Kemudian setelah kita kaya, perlukah kita menolong? Tentu perlu. Menolong dengan 1000 tangan. Artinya, kekayaan yang kita dapat tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri ataupun keluarga, tetapi juga harus kita berikan kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Misalnya kepada orang miskin, orang cacat, berpunya ke panti asuhan. Dalam hal ini di masa pandemi ini kita bisa berbagi, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang benar-benar terdampak akibat COVID-19 ini. Kekayaan yang kita miliki itu akan berguna atau bermanfaat jika kita selalu berdana punya demi kemanusiaan dan untuk dipersembahkan kepada agama, seperti membuat pura misalnya. Umat sedharma yang terkasih, seperti di zaman sekarang ini atau lebih kita kenal zaman now, khususnya di masa pandemi ini, ketika kita hendak berbagi kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan hanya dengan sebuah masker saja, tetapi kita berikan dengan rasa tulus kepada orang yang membutuhkan, maka akan diterima secara ikhlas. Itu juga termasuk punya. Jika kondisi kita tidak memungkinkan kita untuk melakukan kewajiban punya dalam bentuk uang ataupun barang, punya dalam bentuk lain juga bisa kita berikan, misalnya dengan tenaga ataupun ilmu pengetahuan. Disinilah kadang masyarakat salah kaprah. Berbicara kita tentang punya, pasti identiknya punya itu berupa uang, barang, ataupun benda. Bukan hanya materi saja. Punya non-materi juga memiliki nilai yang tinggi. Seperti apa? Di masa pandemi ini, punya non-materi misalnya dalam bentuk pengetahuan ataupun tenaga, misalnya kita mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan melalui gerakan 5M1D, membangkitkan kiat-kiat agar bangkit melawan corona ataupun berbagi informasi atau pengetahuan lainnya, itu juga merupakan punya yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Seperti yang terkutip di dalam kitab Sarasa Musjaya Sloka 169 menyebutkan, Namato
janji kasih pratiapa dia dana patio dana jantu swakarma palamat nute ikutang dana tan bapa tan ibu Wamuti palanika angin ikang yang gumawayakan ikang dana punya ya juga wamuti palanikang dana punya, yang artinya pemberian sedekah itu bukan si bapak, bukan si ibu yang menikmati akan buah hasil sedekahnya tersebut, melainkan hanya orang yang melakukan kebajikan atau bersedekahlah, ia saja yang akan menikmati buah dari hasil kebajikan amal ibadahnya tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, petikan sloka di atas dapat kita tarik benang merahnya, bahwasanya ketika kita hendak berbagi atau berderma kepada orang lain secara tulus ikhlas dalam bentuk apapun, sesungguhnya bukan orang lain yang menerima atau menikmati buah karma atau pahala hasil perbuatan kita, tetapi kita sendirilah yang menikmati atau mendapatkan pahala berupa karma baik yang bisa kita pupuk. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, mempunyai itu wajib, tetapi harus didasari oleh rasa yang tulus ikhlas. Jika kita mempunyai hanya untuk memamerkan kepada orang lain, itu sesungguhnya keliru. Mempunyailah dengan apa yang kita miliki saat ini. Jangan sampai mempunyai dengan sesuatu yang dipaksakan agar kita dibilang keren. Umat sedharma, hidup ini terus berputar seperti roda. Kadang kita berada di bawah, kadang kita berada di tengah, kemudian kadang kita berada di atas, dan mungkin kadang kita turun kembali berada di bawah. Itu semua adalah merupakan hukum Tuhan atau yang disebut dengan reta. Ketika kita berada di posisi atas atau puncak, menolehlah selalu ke bawah. Bantulah orang lain yang membutuhkan, karena suatu ketika kita pasti membutuhkan uluran tangan orang lain. Umat sedharma yang terkasih, jadi di masa pandemi ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, sadana arta. Ketika kita memiliki materi dan rezeki yang lebih, kita bisa memberikan atau membaginya kepada orang lain. Di zaman pandemi ini kita bisa memberikan sarana protokol kesehatan. Kemudian ketika kita melihat orang lain kesusahan, kita bisa membantunya dengan memberikan boga, upaboga, ataupun pariboga. Kemudian yang kedua, sadana kama. Kita hendaknya bisa mengendalikan hawa nafsu kita untuk selalu mentaati yang namanya
protokol kesehatan. Kalau hidup sudah sulit, kenapa kita bikin sulit? Kemudian yang ketiga, sadana dharma. Selain kita taat dan disiplin protokol kesehatan, kita juga harus bisa mentaati dharma agama dan dharma negara. Dan mungkin bisa kita melakukan usaha niskala dengan selalu berdoa memohon kerahayuan jagat. Umat sedharma dimanapun Anda berada, berdasarkan ketiga hal tersebut di atas erat sekali kaitannya dengan ajaran yang tertuang di dalam kitab suci Weda. Salah satunya konsep Tatwam Asi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku, kita semua adalah sama. Ketika kita menolong orang lain, sesungguhnya kita sendiri adalah menolong diri kita sendiri. Hidup di Marcapada ini harus saling asah, asih dan asuh, segilik seguluk, selulung sebayan take. Karena kita semua adalah bersaudara, Wasudewa Kutumbakam. Umat sedharma yang berbahagia, semoga pelita dharma ini bermanfaat bagi kita semua untuk bisa saling menguatkan antar sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sangyang Widiwasa. Akhir kata, Tanhana Wong Swaste Panulus. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tiada gading yang tak retak. Matur suksma, saya akhiri dengan menghaturkan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.